ya untungnya ada wadah juga kan kita himpunan betul. alumni IPB Subang Iya. gitu ya, yang akan selalu saling support satu Betul, sama betul. lain gitu kan. Sebetulnya tidak ada salahnya kalau misalkan mau di luar Subang Iya. ya, tapi memang pergunakan itu untuk mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya gitu loh, Iya, betul, betul. high value ya pengalamannya gitu. Nah, untuk apa nih kira-kira kalau misalkan mau misalkan back to Subang gitu kan, berarti Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel Alumni IPB Kabupaten Subang dengan acara Destinasi Silaturahmi yang ke-11. Salam silaturahmi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengobrol dengan yang sudah tidak asing lagi di Subang ini. Pokoknya dunia perkueh-kuehan itu sudah tidak asing lagi. Saat ini kita berada di Delipel kalau sekarang jadi Testinas. Kita sapa dulu, gimana Teh Wilma kabarnya? halo, alhamdulillah sehat dan baik. Ya semenjak setelah pandemi kan jadi semakin ramai ya. Istilahnya itu Subang ini semakin banyak dikunjungi ya. Begitu juga dengan produk-produk olahan sekarang sudah makin berkembang gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut, saya Ferdi Faturrahman dari FKH IPB Angkatan 42. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa kiranya Teh Wilma memperkenalkan diri dulu secara singkat, apa sih sekarang aktivitasnya, terus apa sih yang sedang dikerjakan ke depannya gitu dan sebagainya. Mangga Teh. Iya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wilma, panggilannya Wilma ya. Untuk panjangnya Wilma Tresnasari. Saya juga alumni IPB angkatan 40. Angkatan Ternyata 40. udah Beda dua angkatan ya. Kebetulan setelah menikah ya, aktivitasnya memang berubah dari yang tadinya saya sebelum menikah kan pernah dosen asisten lah ya di Universitas Subang selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah menikah dan cukup sebentar lah menetap di Batam itu sekitar 3 tahun, dan kesini ya begitu punya anak berumur 7 bulan ya mendirikan ini gitu. Dari jadi udah sekitar 2013 tuh sekarang sekitar 11 tahun lah. 11 tahun ya. Jadi Teh Wilma itu angkatan 40 ya. Ya. Mungkin angkatan 40 siapa lagi yang masih ingat Teh dulu yang dari Subang? Bisa sambil salam-salam ke siapa gitu. Ya. Ada Eli, ada Tesi, ada Oh iya, Teh Tesi ya, yang di Stesa ada ya. Leni, terus juga Adi Purwa tuh. Adi. Terus ada banyak siapa lagi ya yang statistik tuh. Arif. Nah, cukup banyak sih waktu itu sekitar 12 orang. Oh, banyak ya? Jaka. Kalau dulu sih emang rata-rata segitu ya. Teh boleh bercerita dulu dulu tuh waktu SMA kenapa memilih ke IPB? Sebenarnya mah simpel ya. Yang pertama waktu itu teh gimana caranya supaya begitu lulus SMA itu kita nggak pusing lagi nih mau kemana-kemananya. Oh, supaya tidak ikutan tes gitu ya? Nggak testing gitu, karena kan testing juga 50-50 ya. Iya, Kita betul. pengennya ke negeri, tapi kan kita juga nggak tahu apakah waktu itu misalkan kita dengan UMPTN itu akan lulus apa Atau enggak. tidak. Selain tadi Teh harganya yang terjangkau, apalagi tuh kenapa memilih IPB? Karena NKRI banget ya. Jadi teman-temannya tuh benar-benar dari Aceh sampai Papua tuh ada semua. Oh, ada semua ya. Kebetulan Teteh punya kan satu kamar itu kan di di dormitory itu kan 4 orang. 4 orang, betul. Dapat yang orang NTB, Iya, gitu betul, kan, betul. ada orang yang dari Aceh juga, pokoknya Oh, seru gitu. banget. Jadi mereka saling menitipkan diri lah, karena jauh kan dari orang tua gitu. Kita sakit apa-apa juga nggak ngerasa khawatir gitu. Tingkat kekeluargaannya sangat erat banget ya, sampai sekarang malah. Ya, betul. Nah, ini sebagai bukti konkret kita ke keluarganya erat tuh sampai sekarang tuh, sampai alumni pun gitu ya.
dimanapun berada itu ya, kita tetap gitu ya, silaturahminya itu tetap terjaga gitu. Jadi kalau udah mendengar kata IPB gitu, ya udahlah kita coba besarkan, saling membesarkan bersama. Tapi memang kalau di IPB itu yang pertama yang saya merasakan nyamannya di sana itu sama sekali disparitas dengan teman-teman tuh, misalkan yang ini dari Jakarta, enggak yang gimana ya, anak-anaknya tuh pada low profile banget gitu, walaupun gitu. misalkan dia dari Jakarta, misalkan dia ternyata orang-orang yang tadi kan dia orang yang berada gitu. Iya, betul. Itu mereka sangat humble banget ya, karena mungkin culture ya. Iya. Culture orang-orangnya juga nggak neko-neko gitu, terus enggak yang pokoknya benar-benar studi oriented banget tuh. Walaupun misalkan saya bergabung misalkan bareng-bareng sama anak Bogor sendiri gitu kan, anak Jakarta juga. Saya waktu itu kan sahabat dengan anak-anak Jakarta juga. Ya mereka sangat biasa sekali gitu, familiar banget lah gitu. Itu sih yang bahkan sampai sekarang angkatan 40 yang ilmu ekonomi itu mereka sangat solid banget sampai sekarang, masih ada ininya alumninya. Betul. Nah itu salah satu keunggulan di IPB juga yang sampai saat ini tuh masih terasa tuh gitu. Jadi kita itu ya kalau ke sana tuh ya belajar lah gitu, bukan melihatkan oh siapa sih nih gue gitu, nggak ada gitu. Keluargaannya itu sih yang mengena sampai dengan saat sekarang. Alhamdulillah saya menjadi bagian dari keluarga IPB yang secara spesifiknya lagi nih, khususnya keluarga ilmu ekonomi ternyata luar biasa, dari 100-an lebih kan itu, 90 sekian lah, hampir 100 waktu itu. Ya alhamdulillah mereka masih sampai sekarang masih keep kontak gitu. Jadi jangan ragu ya bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah di IPB. Jadi persaudaraan kita itu ya sampai mungkin sampai akhir hayat gitu ya. Jadi kita terus terjamin. Nah itu tadi sedikit cerita bagaimana masuk ke IPB gitu kan, terus bagaimana situasi perkuliahan di IPB. Terus setelah lulus kan Teh Wilma memutuskan untuk kembali ke Subang nih, gitu kan? Tapi tidak seperti teman-teman kita yang lain mungkin, saya mah mau di kota gitu. Nah kira-kira apa nih Teh yang menjadi latar belakang Teh Wilma untuk memutuskan kembali ke Subang gitu ya? Tadi jadi asisten di Unsub dan sebagainya gitu. Mungkin bisa cerita dulu Teh gimana gitu. Iya, karena mungkin yang pertama, saya kan cuma 2 bersaudara, Ferdi. Terus dan dua-duanya juga perempuan. Biasalah orang tua ya. Jadi kalau misalkan jauh-jauh Teh khawatirnya Teh tinggi gitu kan. Jadi ya udahlah yang ada aja di Subang gitu. Ya kebetulan memang pada saat itu Universitas Subang sedang memerlukan tuh tenaga pengajar kan gitu. Nah, karena pada saat itu belum ada minimalnya S2 kan. Jadi saya waktu itu ya udahlah gitu kan. Saya coba, ternyata waktu itu saya ngajar di Fakultas Ilmu Komputer dan juga di Agrorektan, bisnis. Nah, selama kurang lebih 3 tahunan lah. Dan saya juga selain itu saya menjadi fasilitator Kang Ferry, fasilitator untuk program PNPM Mandiri Perkotaan. Jadi mendampingi, selain itu juga di program irigasi juga. Jadi mendampingi petani pemakai air. Nah, terus sering jalan-jalan lah di sana. Maksudnya jalan-jalan Teh karena memang sebagai pendamping petani itu. Jadi kan baik itu petani yang berada di utara ya, di Pantai Utara, ataupun misalkan yang di selatan juga. Jadi kalau secara topografi itu saya benar-benar melihat dan sangat dekat dengan mereka. Gitu. Gila, luar biasa ya. Jadi kayak si bolang pisan. Pokoknya gitu. Ternyata Subang itu sangat ini sekali ya, sangat kalau secara diversifikasi SDA itu sumber daya alamnya lengkap ya, lengkap, dan gitu. kaya Jadi, banget ya. Selatan dari pegunungan ada, dataran tengahnya ada, sampai sana juga, masya Allah gitu, ngelihat sangat menghampar ya, ngelihat padi gitu di sana, masya Allah gitu. Jadi saya pikir ini apa ya yang membuat Subang sampai tidak berkembang sampai saat ini, 10 tahun ke belakang tuh faktor apa sih Kang Ferdi gitu kan. Kalau makanya saya pikir aduh ini Subang harus berkembang nih, nggak bisa begini terus gitu kan. Waktu itu kan belum ada jalan tol ya. Nah kira-kira ini kan agrowisata dan juga Teh Wilma sekarang bergeraknya di produksi ya, produksi ya walaupun masih rumah tangga gitu ya, skalanya belum skala industri yang besar. Kira-kira nih
usaha Teh Wilma ke depannya itu akan bergerak ke bidang apa nih Teh? Selain dari sekarang yang sudah pengolahan makanan ini, nanti ke depannya punya rencana seperti apa? Jadi sebenarnya tinggal kita bisa meningkatkan value-nya aja. Betul, gitu kan, value. dari masing-masing sumber daya alam yang memang terdapat di Subang ini kira-kira apa nih gitu. Tapi yang memang dibutuhkan oleh pasar juga. Betul, nah itu yang Gitu, terpenting, yang bisa pasar. diterima gitu, kayak gitu. Kayak waktu itu kan Teteh tuh kenapa sampai kepikiran pengen bikin oleh-oleh gitu Iya, kan. betul. Nah, karena masih waktu itu pada zaman Teteh kuliah. Nah, sama pas waktu di Batam ikut sama suami. Nah, pas ke Batam itu atau ke Bogor ya, Teteh bingung karena bawanya teh wajit gitu kan, dodol gitu, terus keripik nanas gitu kan, kerupuk nanas gitu, terus juga ranginang, opak. Nah, Iya. sementara kan itu yang Teteh kasih itu kan masih remaja, kehitung masih muda lah ya. Iya, betul. Lidahnya lain. Betul. Gitu kan. Milenialnya beda Lidahnya ya. gitu. Karena kan kalau itu mah masuknya ke mungkin usia 50 ke atas lah ya, yang wajib dodol gitu mah kan Iya. kebanyakannya para orang tua gitu, Iya. Kang Ferdi. Nah, sementara kalau anak-anak yang zaman-zaman dulu yang milenial itu kan senengnya kan mungkin ya cake yang modern, Iya, berbau betul. modern gitu kan. Nah, makanya waktu itu pas kebingungan saya sampai bawa pindang segala coba dari sini teh Kang Ferdi. Saking tidak ada khasnya gitu dari Subang tuh ya. Bingung gitu kan, apa gitu tuh saya bawa nasi timbel coba ke sana teh, terus bawa bak kakak. Ya walaupun sebenarnya itu juga kearifan lokal banget sih gitu. Iya. Tapi ya mereka tuh aduh ya ini tuh meni asan deso banget gitu kan. Dan anehnya tuh teman-teman saya nggak pada tahu Subang. Oh iya Teman-teman bener. teteh mah taunya teh Sumedang. Oh, yang tahu teh Sumedang. Ya Allah, sampai dari hati kan Saking Ferdi. tidak terkenalnya Subang waktu itu ya. Gitu. Terus ya udah, jadi pada saat itu kepikiran lah gitu kan, teh asa pengen gitu. Ya udah, karena vakum setelah menikah itu, jadi ya udah kegabutannya alhamdulillah lah gitu menghasilkan gitu, ada sesuatu yang mungkin ada nilainya lah gitu. Karena untuk menjadi working mom juga pada saat itu tidak diizinkan sama suami. Oh kebetulan, gitu, iya Teteh betul. mah. Jadi udah aja di rumah gitu kan. Aduh, di rumah tapi kayaknya saya bukan tipe yang rumahan gitu, Ya, kayak yang bukan harus yang tipe diam gitu ya. gitu. Jadi aduh, harus walaupun di rumah ya Allah gitu kan, pengen sesuatu gitu yang saya lakukan itu yang bermanfaat gitu. Ya alhamdulillah, walaupun Iya. diawali dengan ya keriuhan ya gitu. Ya, Dan pasti. alhamdulillah pada saat itu kebetulan ada adik juga kan yang Iya, baru betul. lulus gitu. Alumni Jadi, IPB juga kan ya. iya, Iya. Teh email kan Email. gitu. Jadi ya udah hayu gitu. Terus suami juga kan sangat nge-support banget gitu. Jadi ya udah, kita iseng-iseng aja gitu ya. Alhamdulillah sih diterima. Bikinnya tuh pertama itu kita produksi cake nanas gitu dengan konsep yang berbeda. Ini Nah, produk-produknya ya seperti ini nanti. Jadi kalau ke Subang udah pasti Nah, akan ini. tahu. Nah contoh nih. Nah, seperti ini. Jadi si cake nanasnya juga kan selama ini yang kita konsumsi itu ya yang kita temui di luaran sana, yang namanya cake nanas itu kan pasti kalau tidak dalam bentuk roll cake, Iya, bolu betul. gulung, Mm-mm. itu bolu lapis yang dilapisin selai kan. Iya. Nah, jadi kita pengen konsep yang berbeda. Jadi si nanasnya itu dicampur ke adonan, Ferdi. Iya, betul. Jadi nggak flat manis gitu loh Iya. cake-nya. Jadi dia ada serat-serat nanasnya Iya, dan pengen ada asam-asamnya juga ya. Terus juga kita di sini dihiasi dengan aneka macam topping. Toppingnya juga alami, Iya. coklat, keju kan gitu. Terus cranberry, makanya jadi nggak pakai pewarna buatan, nggak pakai istilahnya pengawet juga gitu. Jadi memang benar-benar pengen menghasilkan produk yang berkualitas gitu. Tuh, jadi ibu rumah tangga juga bisa memproduksi kue yang berkualitas. Oke, setelah tadi kita ngobrol terkait dengan keseharian Teh Wilma juga, mungkin ada sedikit motivasi dan pesan-pesan untuk alumni IPB yang saat ini masih ragu untuk kembali ke Subang gitu Teh. Misalnya, wah silakanlah gitu, kalau ke Subang itu
potensinya bagus dan sebagainya gitu ya. Iya. Berikan motivasi kepada terusnya alumni yang baru lulus, termasuk ke kita-kita ya, yang saat ini bertahan di Subang gitu ya, dengan Ya, dengan tetap ini ya, kondisinya. kita juga saling menguatkan kan Ya, biar sebetulnya. menguatkan. Yang ada di Subang ini ya, yang untungnya ada wadah juga kan kita himpunan betul. alumni IPB Subang Iya. gitu ya, yang akan selalu saling support satu Betul, sama lain gitu kan. Sebetulnya tidak ada salahnya kalau misalkan mau di luar Subang Iya. ya, tapi memang pergunakan itu untuk mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya gitu Iya, loh, betul. high value ya pengalamannya gitu. Nah, untuk apa nih kira-kira kalau misalkan mau misalkan back to Subang gitu kan, berarti ya jangan setengah-setengah Iya, gitu. betul. Apa nih yang kira-kira bisa diadaptasikan gitu kan ilmunya, terus kita mau di ranah apa gitu Iya. misalkan mau berkecimpung di Subang misalkan gitu ya. Ya itu sih, jadi pengalaman juga sangat penting kalau Betul. menurut saya. Jadi ya galilah gitu ilmu. Lagi-lagi kan pengalaman itu kan betul-betul ilmu yang sangat berharga ya, karena Betul. aplikatif kan gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk di Subang saya pikir kalau melihat sumber daya alam yang sebegini besarnya ya dan sangat variatif, saya yakin nggak bakalan diem sih Iya, betul. kalau udah di Subang. Iya, justru itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang yang alumni IPB yang berasal dari Subang gitu ya, yang masih bekerja di luar gitu ya, yang ada kepikiran, saya ke Subang mau kerja apa gitu kan dan sebagainya gitu kan. Nah, di Subang ini sekarang sudah ada himpunan alumni IPB. Jadi di sini kita saling menguatkan ya, saling menguatkan dari berbagai potensi gitu ya. Ketuanya ada Kang Agus Maskur yang kemarin wakil Bupati Subang. Nah, akan support kita bagaimana nanti potensi kita di mana dan sebagainya. Tidak harus di bidang pertanian gitu, ada yang bergerak di bidang mungkin perbankan dan sebagainya. Kalau ada kesempatan untuk kembali ke Subang, ayo kita ke sini ke Subang, kita saling menguatkan dan tentunya tadi pengalaman yang sudah ada di luar gitu ya. Tolong diterapkan di sini karena ini kan tanah kelahiran yang harus kita besarkan. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang akan membesarkannya. Betul. Apalagi kan sebenarnya dengan keilmuan yang memang backgroundnya bener-bener ngambil misalnya sosial ekonomi pertanian Ya, gitu kan. betul. Ya kalau saya kan memang agak lebih luas ya ilmu ekonomi gitu waktu itu. Tapi nggak tahu ya, saya ngerasa bahwa aduh ini Subang tuh sayang banget gitu loh. Maksudnya kok banyak banget sumber dayanya gitu ya. Kayak berlian banget sih kalau menurut saya gitu ya sebenarnya gitu. Kayak sekarang banyak bermunculan kafe-kafe gitu. Betul. Sebenarnya berarti kan pemodalnya banyak banget dong. Betul. Yang pemegang secara kapitalnya ya gitu kan. Tapi mungkin itu tadi kurang jeli kali ya dalam melihat sebenarnya harus bermain di mana gitu. Dan mengalokasikan dana atau misalkan kapital mereka itu di bidang apa gitu. Nah itu yang mungkin mereka perlu untuk lebih menggali lagi. Mungkin belum kenal banget dengan Subang sebenarnya, hanya latah aja ya. Ayo kita kenalan lagi dengan Subang. Kita bareng-bareng kenalan dengan Subang. Sayang banget dan pasti bakal sayang banget. Kalau misalkan ada yang alih fungsi lahan yang tadinya misalkan perkebunan apa gitu ya, terus dijadikan kayak misalkan perkebunan rambutan. Gitu kan, jadikan zona industri gitu kan, jadi sekian hektar gitu kan, segitu luasnya, itu pasti aduh kayak sakit hati juga. Ada kehilangan juga ya, ada. Padahal kan itu salah satu maksudnya mungkin produk primadona Subang juga ya sebenarnya rambutan itu. Belum lagi yang lain-lainnya lah gitu. Alih fungsi lahan juga sekarang jadi isu juga sih. Iya, betul. Oke, terakhir mungkin Teh dari kita. Jadi kira-kira nih apa nih harapan Teh Wilma terkait dengan kesubangan kedepannya gitu ya. Karena kan Teh Wilma sekarang sudah banyak tahu lah tentang Subang, itu kondisinya gimana, terus sudah banyak berperan aktif juga di kemasyarakatan di Subang. Kira-kira harapan Teh Wilma itu kedepannya itu Subang itu seperti apa gitu ya, apa yang harus didorong oleh pemerintahnya, terus masyarakatnya harapannya seperti apa gitu. Kalau saya sih pribadi ya, kalau untuk pemimpinnya sih sebenarnya kan itu lokomotif banget ya gitu kan, mau mengarahkan Subang kemana gitu. Jadi betul-betul yang visioner sih kalau menurut saya, yang benar-benar bisa jeli banget gitu ya. Ini Subang itu
mahkotanya apa gitu ya. Iya. Terus nah ini tuh jangan sampai beralih gitu Iya, lah betul. gitu. Jadi yang bener-bener bisa tahu magnetnya Subang tuh apa gitu. Iya, betul. Nah itu sebenarnya karena ya yang namanya pemimpin itu sebenarnya ya memang agen berubah juga sih. Betul. Kita kalaupun misalkan punya banyak, misalkan dalam sebuah rapat misalkan diundang gitu ya, walaupun misalkan kita memang punya ide-ide yang bagus atau bagaimana, kalau misalkan memang si pemimpinnya gitu kan kurang bisa melihat itu, misalkan sebagai prospek yang sangat baik ke depannya, ya kurang ini juga Ferdi. Betul. Jadi nanti pada saat ya ini yang mencalonkan bibit pemimpin ini ya harus yang high value banget sih kalau menurut Jadi Teteh. harus tahu ya bagaimana sih potensi Subang yang sangat kaya itu, supaya dijualnya itu tidak dalam bentuk ya raw material, tapi sudah nilai tambah ya. Seperti pemberitaan kemarin kan, Subang itu inflasinya paling tinggi gitu kan. Terus faktor yang paling besar itu ternyata dari padi, dari berasnya gitu kan. Jadi artinya uang kita itu dipergunakan untuk membeli beras dari luar, karena Subang itu tidak bisa memproduksi berasnya gitu, hanya bisa menghasilkan gabah, gabahnya jual gitu kan dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya jadi pemerintah, tapi juga kita sebagai insan yang akademis dari IPB harus bisa memberikan kontribusi baik secara pemikiran maupun dan juga tenaganya. Mungkin terakhir Teh, ada kesan atau pesan kepada alumni Teh, supaya alumni itu bisa apa ya? Kalau Teteh lihat sih sudah bergerak aktif ya, dan apalagi ini Kang Denny, terus juga Kang Ferdi dan juga yang teman-teman yang lainnya juga itu sebetulnya sudah membuat sebuah terobosan yang bagus ya gitu untuk Subang sekarang semakin terkenal juga nih. Iya, betul. Ya kan gitu di ranah kementerian juga bahkan ya betul. gitu. Nah cuman memang mungkin dari personil-personil yang ada ini sebenarnya kalau ya entah mungkin karena memang punya kesibukan masing-masing ya bagaimana ya mungkin perlu diadakan lagi ya ininya apa konsolidasinya supaya, gitu ya supaya bisa lebih ternyata banyak banget ya, karena sama ini kalau misalnya ada kumpulan itu baru sedikit sih gitu. Apa-apa Teh, artinya Apa-apa, tapi ya namanya juga organisasi nirlaba ya. Artinya di sini kita tidak ada menghasil uang dan sebagainya, ini kan hanya sukarela. Iya. Dan tujuannya himpunan alumni kan dibentuk ya untuk saling menguatkan aja sih sebenarnya, alumni IPB yang kembali ke Subang atau alumni IPB yang tadinya bukan dari Subang ada di Subang, saling menguatkan. Nah, mungkin itu saja untuk destinasi silaturahmi kita yang ke-11 ini. Mudah-mudahan kita ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil dari pertemuan kali ini. Salam silaturahmi. Jangan lupa like, subscribe, and nyalakan loncengnya. ya